kita ketahui, Masjid Jami Sultan Hatta Sintang adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kalimantan Barat dan juga di Nusantara. Masjid Jami Sultan Hatta Sintang ini didirikan pada masa Kerajaan Sintang. Nah, Kerajaan Sintang itu sendiri sudah berdiri sejak tahun 1362 Masehi, dan pada saat itu raja beserta rakyatnya menganut agama Hindu serta sebagian lainnya menganut animisme. Nah, dalam perjalanan sejarahnya sekitar tahun 1600 Islam mulai masuk di Kerajaan Sintang yang dibawakan oleh dua orang mubalik dari luar, yaitu Muhammad Saman dari Banjarmasin dan Encik Samad dari Sarawak. Dari kedua mubalik itulah raja beserta sebagian rakyatnya mulai memeluk agama Islam. Jadi raja yang pertama memeluk agama Islam adalah Pangeran Agung. Setelah itu digantikan oleh putranya Pangeran Tunggal. Setelah Pangeran Tunggal wafat, diganti oleh suami putrinya yang bernama Abang Nata. Nah, setelah Abang Nata dinobatkan dengan membawa gelar Sultan Nata Muhammad Samsudin, beliau langsung menyusun menteri-menteri untuk membantu menjalankan roda pemerintahan dan menyusun undang-undang adat Kerajaan Sintang yang berlandaskan syariat Islam. Nah, mengapa Masjid Jami Sultan Hatta itu diberi nama seperti itu? Nah, itu adalah salah satu sebagai penghormatan kepada orang yang berjasa dalam sejarah mendakwahkan Islam, dan beliau juga mendapat gelar dari rakyatnya Sayyidul Khairi Waddin, yang artinya pemimpin yang adil dan bijaksana. Oleh sebab itu, Masjid Jami di Kerajaan Sintang ini diberi nama Masjid Jami Sultan Hatta. Nah, Masjid Jami Sultan Hatta itu memiliki keistimewaan berupa arsitektur dengan model atap 5 seberundak yang memiliki makna bahwa seorang muslim harus memiliki 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, selain itu terdapat 2 buah menara yang di atasnya ada lempengan hitam yang disebut dengan Puka Betum, yang bermakna duduk berunding, bermusyawarah, bermufakat hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konstruksi bangunan masjid semuanya menggunakan kayu, mulai dari pondasi, rangka bangunan, balok gelegar, balok penutup, dan papan lantai. Semuanya dari kayu belian atau disebut dengan kayu ulit dan kayu tekam. Nah, serta memiliki 9 tiang penyangga dari kayu belian dengan diameter 60 cm dengan panjang tiangnya atau tinggi tiangnya sekitar 15 meter. Nah, selain itu juga sebuah bedug yang terbuat dari pohon aren atau pohon intibab memiliki panjang 1,5 meter dengan diameter kurang lebih 2 meter dan 1 buah mimbar yang usianya sudah sangat tua.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami merasa beruntung dengan adanya masjid ini. Kami beribadah tidak jauh dari rumah, cukup jalan kaki kami bisa sampai ke masjid. Dan secara rutin kami beribadah ini, dengan adanya masjid sejarah ini kami merasa bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ke depan takmir masjid dan seluruh jajarannya memberikan nuansa yang positif, memakmurkan masjid ini dengan rutin setiap hari. Dan kami atas nama masyarakat yang di sekitar Masjid Jami ini, semoga dengan adanya masjid ini pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, terutama dana untuk rutin setiap tahunnya, sehingga biaya operasional masjid dan dukungan para jamaah sekalian dapat memberikan partisipasi yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan yang dapat kami sampaikan tentang Masjid Sejarah Masjid Jami' Sultan Nata Sintang ini merupakan kebanggaan bagi kita umat Nabi Muhammad yang ada di kota Sintang, karena masjid kita ini merupakan Bismillah awal Kalimantan Barat, Abdi Islam Kalimantan Barat, dan masjid tertua di Kalimantan Barat ini. Harapan dan pesan bagi generasi harapan bangsa, semoga masjid ini terpelihara lestari sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Muhammad Fadli, pengurus Masjid Jami' Sultan Nata Sintang. Visi, misi, dan harapan ke depan dari kami adalah visi kami menjaga sejarah masa lalu dan membangun sejarah masa depan dalam menegakkan syiar Islam. Nah, misi pertama menyelenggarakan pelayanan idarah berbasis ilmu teknologi. Kemudian kedua, mengelola kegiatan ibadah dan imarah secara profesional. Ketiga, mengelola aset dan sarana masjid secara optimal. Keempat, memberikan pelayanan kepada jamaah dan umat dengan semangat pengabdian. Kemudian kelima, menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan juga wisata religi. Nah, harapan kedepannya inilah yang terjadi pada Masjid Jami' Sultan Nata Sintang. Dari Kementerian Agama menetapkan Masjid Jami' Sultan Nata Sintang dengan tipologi masjid bersejarah. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Masjid Jami' Sultan Nata Sintang sebagai masjid cagar budaya. Kami hanya mengharapkan bagaimana aksi tindakan pemerintah yang telah mengeluarkan undang-undang, yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan pemerintah, yang telah mengeluarkan keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya, untuk lebih ada tindakan yang diperbuat di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir untuk masyarakat, mari kita sama-sama memakmurkan, menjaga, memelihara, membangun masjid, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.